Pagi ini Engkau bicara keluar dari hati-Mu Tuhan. Firman Tuhan biar melayani hidup kami, mengangkat kami, membimbing kami, bawa dalam jalan kebenaran. Semua yang menghalangi pekerjaan firman Tuhan dalam hidup kami patahkan dan kami tolak. Kami butuh pewahyuan Tuhan untuk hidup kami. Jalan seperti apa yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Tidak ada satupun yang pulang tanpa diberkati Tuhan. Semua kami menikmati yang terbaik dari kebenaran firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap diberkati berkata amin. Amin. Saudara sekalian, pagi ini saya mau meminjam tema khotbah dari anak saya. Sebetulnya dia sampaikan beberapa hari yang lalu. Satu hari dia BB saya, dia berkata, "Papi, aku ada judul bagus sekali." Tidak ada niat tadinya untuk memakai akan tema ini, tetapi ketika saya berdoa, saya terus terngiang akan tema ini. Say no to instant, say yes to process. Apa ini artinya? Mari kita buka firman Tuhan, saudara. Silakan dibuka bersama dengan saya dalam Injil Matius pasal yang ke-7. Lihat mulai ayat yang ke-24. Matius pasal yang ke-7, lihat pada ayat yang ke-24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, kata Tuhan Yesus, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Kalau Anda membangun rumah saudara di atas pasir, itu cara membangun yang instan, cara membangun yang sangat cepat. Dan dengan Anda membangun sangat cepat, Anda berpikir kau bisa menikmati hasilnya juga dengan sangat cepat. Tetapi semua yang dibangun dengan sangat cepat dan dibangun dengan instan, hanya karena kita mencoba membuang semua tingkat kesulitan yang seharusnya kita lewati. Maka firman mengatakan, kita jadi orang yang bodoh. Karena akan tiba waktunya, ada angin, ada banjir, ada hujan, akan menguji setiap bangunan hidup kita, dan ujungnya kita akan roboh. Orang yang membangun di atas batu karang, yaitu Tuhan sendiri, yang mendengar firman dan melakukannya, prosesnya akan panjang. Untuk bisa menanam akan fondasinya akan cukup berat, karena batu karang ini harus ditaklukkan. Tapi saya percaya pada waktu semuanya jadi, ketika hujan, angin, dan banjir menguji semuanya, seperti kata Tuhan Yesus, dia akan tetap kokoh berdiri dan tidak akan goyah. Saudara sekalian, kalau Anda memperhatikan firman Tuhan, maka kita melihat bahwa Tuhan yang kita sembah lebih adalah Tuhan dari sebuah proses. Dia bukan Tuhan sekedar dari sebuah hasil yang cepat seperti yang kita duga dan kita harapkan sebelumnya. Kalau ditanya sebetulnya enak mana Pak? Semua orang pasti berkata, saya suka yang cepat dong. Buat apa saya susah? Kalau saya bisa dapatkan semua dengan cepat, akan sangat gampang dan enak buat saya. Tapi tahukah saudara bahwa Tuhan adalah Tuhan dari sebuah proses yang terus kerja dalam kehidupan kita. Satu ayat lagi saya baca sebelum kita masuk kepada pokok yang Tuhan mau. 1 Korintus, mari kita lihat dalam kitab atau surat 1 Korintus
Kalau Anda sudah ketemu dengan 1 Korintus, perhatikan pada pasal yang ketiga. 1 Korintus pasal yang ketiga. Lihat pada ayat yang kelima mulai, Alkitab mengatakan 1 Korintus 3 ayat yang kelima. Jadi apakah Apolos, apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya. Masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Kalau Anda membaca dalam terjemahan lain, The Message mengatakan begini. Bukan mereka yang menanam atau yang menyiram, tetapi yang penting adalah yang merupakan pusat adalah who is at the center of this process. Siapa center dari proses pertumbuhan ini? Dia mengatakan God, Tuhan. Dia mengatakan sebetulnya yang dikerjakan orang itu semua ada bagiannya. Tapi pusat dari proses ini itu siapa? Tuhan sendiri. Saudara sekalian, kehidupan ini tidak pernah bisa lepas dari sebuah proses. Karena itu dalam mental cara berpikir kita harus berani berkata say no to instant. Say yes to proses. Baru-baru saya membaca sebuah petunjuk tentang bagaimana merebus akan jamu tradisional Cina. Kalau Anda membaca itu, maka sebagian besar yang saya pernah pelajari, saya bukan tukang jamu saudara, tapi seringkali saya baca apa saja yang berguna lah. Ketika saya baca bagaimana kalau Anda merebus mendapatkan akan khasiat terbaik, sebetulnya itu ramuan harus direbus dengan sebuah api yang kecil, dan proses merebusnya itu mesti pelan. Tidak bisa langsung mendidih 3000 derajat gitu, hilang semua. Ternyata itu sari daripada jamu itu baru keluar dengan baik kalau ngerebusnya itu pelan. Dengan api yang kecil, maka proses memanaskannya itu pelan. Saya nggak tahu bagaimana ilmiahnya, tapi selalu dikatakan harus pelan. Dan pelan itu membutuhkan waktu. Itu proses yang kadang-kadang kita berkata, kenapa terlalu lama? Tapi saya mau berkata buat saudara, dalam kehidupan ini, pusat dari segala proses yang ada adalah Tuhan sendiri. Jangan kita jadi orang yang mengejar sesuatu dan ingin cepat. Dan kalau itu yang kita kerjakan, ujungnya masalah yang muncul. Hari ini, saya mau ajak Anda sebetulnya bicara dari hati ke hati. Nah, izinkan saya ngomong dari hati saya. 2 hal yang sering kali saya lihat, dan saya berharap ini menjadi sebuah renungan buat setiap saudara. Satu sisi saya mengerti berkat Tuhan dan janji Tuhan itu luar biasa. Tapi sisi yang lain saya ingin saudara sungguh-sungguh hidup dalam sebuah jalur proses Tuhan yang benar. Karena itu akan membuat kita akan tumbuh jadi orang Kristen yang sehat. Apa yang sebetulnya ingin dipercepat dalam kehidupan kita? Terus terang saya berkata salah satu faktor yang semua kita harus waspadai adalah yang berkaitan dengan ingin cepat kaya. Pak, apa nggak boleh Pak? Kaya kan boleh Pak? Boleh. Tuhan sebetulnya tidak menggunakan istilah kaya, dia menggunakan istilah kelimpahan. Tapi sebenarnya kalau ada orang yang berkata, Pak saya ingin kaya, itu sebetulnya agak masalah loh. Kalau tujuanmu itu kaya. Nah terus gimana Pak? Sebetulnya Tuhan berkata limpah. Limpah itu artinya begini. Kalau saya punya gelas sekian, saya isi air penuh, kemudian luber. Nah luberannya ini akan memberkati sekitar. Tapi kalau Anda sekedar cari kekayaan, gelas ini akan Anda buat begitu tinggi, sampai nggak pernah luber. Karena isinya akan engkau nikmati sendiri. Dan yang menjadi masalah adalah ada banyak orang
sebetulnya ingin cepat kaya. Nanti saya akan cerita beberapa hal buat saudara. Saya sudah lama ini pendam di hati, tidak mau saya cerita. Tapi terakhir Tuhan berkata, cerita nak. Karena ini pelajaran buat banyak orang. Coba kita lihat Amsal pasal yang ke-13. Hari ini kita akan membaca cukup banyak ayat, supaya semua saudara mengerti, ini bukan karena pendapat pribadi saya, tapi ini pendapat Tuhan. Amsal 13 ayat yang ke-11. Firman berkata, harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Ada orang berkata begini, Pak, Tuhan kok maunya kita susah sih? Kenapa harus sedikit demi sedikit? Saudara, ini bukan soal sedikit demi sedikitnya, ini proses. Nah, proses ini akan membuat Anda itu matang. Sebab begini saudara, untuk Anda kekurangan itu sebuah masalah besar. Seringkali kita pahit, kita merasa kecewa, kita marah karena kita kurang. Tapi kalau Anda jadi kemudian mendadak sangat kaya, Anda tidak punya basis apapun untuk menahan, mengelola kekayaan itu juga masalah besar. Di Amerika dibuat penelitian saudara. Orang-orang yang mendapat lotre, itu kalau di Amerika lotrenya gede sekali. Saya nggak tahu jumlahnya, saya lupa, mungkin ratusan miliar rupiah kali. Setiap tahun mereka buat undian, ada lotre yang gede, itu kalau keluar, kalau Anda mendapatkan, dapat duit rupiah ratusan miliar. Saudara, apa yang terjadi? Dibuat survei. Mereka-mereka ini beberapa tahun kemudian seperti apa? Ternyata hampir semua mereka yang kaya mendadak dapat lotre, sekian tahun kemudian nggak terlalu lama, hidupnya lebih miskin dari sebelum dia mendapat lotre. Kok bisa, Pak? Sebab kekayaan yang diperoleh satu kali, itu kekayaan yang hanya datang hanya satu kali, tidak pernah akan ada sumbernya lagi. Dapat lotre nggak pernah ada selama ini, tiap tahun dapat, itu nggak ada. Sedangkan pengeluaran kita sifatnya terus rutin. Anda nangkap nggak ini? Penghasilan cuma satu kali gede, kemudian dibanding dengan yang rutin harus dikeluarkan, nggak seimbang. Itu yang pertama. Yang kedua, mentalnya nggak kuat. Terima duit banyak, pikirannya banyak. Beli ini, beli ini, beli ini, beli ini, beli ini. Dia nggak ngitung sama sekali. Sekian tahun kemudian habis saudara. Dan ternyata utangnya banyak sekali. Dan ujungnya dia lebih miskin daripada sebelum dia dapat lotre. Bagaimanapun proses itu jangan dibuang. Karena itu merupakan pendewasaan dan membuat kita jadi kuat. Orang yang bodoh ingin segera kaya. Dan dia buang proses. Dan dalam kebodohannya dia melakukan begitu banyak hal yang konyol. Kalau perlu dia nipu orang, kalau perlu dia khianati kepercayaan, kalau perlu dia judi, hanya sekedar supaya dia cepat kaya. Saya mau berkata buat saudara, jangan pernah buang proses Tuhan dalam hidup kita. Say no to instant, say yes to process. Ayat berikutnya, lihat lagi di Amsal yang sama. Sekarang pasal yang ke-28. Amsal pasal 28, perhatikan pada ayat yang ke-20. Amsal 28 ayat yang ke-20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Saudara, dapat dipercaya ini mahal sekali. Mahal. Alkitab berkata, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Saya ketemu dengan sekelompok anak-anak Tuhan, saudara. Saya cerita ini bukan dengan hati sedih. Karena ini menyangkut juga rekan-rekan pelayanan. Suatu hari saya didatangi di telepon orang. Dan orang ini berkata, Pak, ada seorang yang anak Tuhan mau ketemu dengan Bapak.
Saya bilang, boleh. Dan bukan orang Semarang. Lalu kemudian satu hari kami ditemukan, singkat cerita. Beliau menurut saya sudah setengah baya, mungkin usia 60-an lah. Atau bahkan lebih. Lalu kemudian beliau cerita dengan saya begini, Pak. Saya ini, dia cerita hidupnya, latar belakangnya dan sebagainya. Saya ini mendapatkan anugerah, Pak. Anugerah bagaimana? Sayalah orang yang mendapatkan warisan harta Bung Karno. Waduh. Saudara pernah dengar cerita itu? Ada hartanya Bung Karno. Saya kalau dengar begitu, ini sudah kesekian belas kalinya saya ketemu orang yang mengaku seperti itu. Tapi yang lain itu mengandung klenik, mengandung apa? Ini ada mengandung itunya sih, bau-bau kemenyan kleniknya ada. Tapi ini lebih kelihatan lebih apa ya? Kok lebih real gitu menurut saya di awal. Jadi saya bilang, oh ya, gimana Pak ceritanya? Oh ya, saya ketemu dengan salah seorang sesepuh katanya. Dan selalu ada bahasa-bahasa yang tidak pernah jelas begitu. Saya nggak kejar sesepuh itu siapa, pokoknya ya orang tiang sepuh gitulah saudara, orang tua. Lalu bilang, ben terbuka toh, ini benar atau salah? Saya serahkan teman saya nggak ada waktu lah meriksa dokumen, tolong kamu periksa. Semua bank yang sudah go public, ada laporannya lewat internet saudara. Dicek sama teman saya. Nggak nelpon siapa-siapa. Di counter aja, dokumen dengan kenyataan report bank itu di internet. Bayangin, ketemu sekali saudara. Presidirnya itu tanda tangannya beda. Anda tahu kalau Anda urusan dengan uang, tanda tangan giro atau cek Anda berubah-berubah itu tidak pernah bisa cair duitnya. Ini presidir bank internasional, tanda tangannya beda. Dan kami temukan sekian puluh titik yang dengan aslinya beda semua. Sudah kan saudara? Kali berikutnya saya yang semangat ketemu saudara. Karena saya ingin selamatin mereka kalau bisa. Sebab ini masalah. Dan pada waktu itu saya bilang gini, Pak, sudah doa Bapak terjawab. Tuhan mencerahkan hati dan pikiran saya. Wah, puji Tuhan Pak. Apakah Bapak siap kerjasama? Siap. Saya bilang, dalam arti kata kerjasama menurut pendapat saya, dalam arti kata. Terus saya bilang kata gini, begini ya Pak, saya minta penjelasan dulu soal dokumen. Ini kan yang Bapak berikan ke saya, iya. Terus saya bilang gini, saya tunjukkan print dari internet. Presidirnya namanya siapa? Kenapa tanda tangannya bisa beda? Dia lihat gini, diam. Mereka berempat, yang tiga langsung pucat. Yang ini merah, pemimpinnya merah mukanya, yang tiga pucat. Saya tak perhatiin, wah pucat ini. Saya yakin duitnya sudah keluar banyak. Sebelum tak terusin ya, saya bilang gini, Pak, maaf ini, bapak-bapak sudah keluar uang berapa? Yang satu 2 rumah hilang, yang satu 2 mobil sudah hilang, yang satu lagi mobilnya hilang. Ada satu hamba Tuhan sudah tua, diem benar. Wah gawat ini orang, nggak jawab omongan saya. Dah diem kan saudara? Saya bilang, ini ya Pak, yang kedua ini Pak, bukti ini dengan ini kenapa bisa beda? Kalau sampai bank seperti ini fatal Pak. Ini kalau saya ekspos di dunia perbankan, gulung tikar ini bank habis. Kecuali dokumen Bapak palsu. Nggak bisa jawab saudara. Karena bukti ini. Bukti ketiga ini dari 20 sekian kami temukan, saya baru sampai item ketiga, yang 3 sudah pucat diem saudara. Yang satu panik dan ngomong gini, cukup Pak, cukup. Saya tahu memang tidak semua orang bisa mengerti. Waduh, ya tidak bisa ngerti toh tanda tangan beda kok dianggap sama itu. Dan ngomongnya terus begini, maaf ya Pak, di atas langit ada langit. Kok kayak film silat itu? Ya toh kungfu itu kan di atas langit ada langit. Wah mohon maaf, kalau ilmu perlangitan saya tidak tahu Pak. Yang saya tahu di tanda tangan orang ini beda.
Bagaimana saya bisa menjelaskan ke siapapun yang mau keluar uang 3 miliar bahwa ini kenyataannya seperti ini? Dia berkata, begini aja Pak, biarkan kami lanjutkan dulu usaha kami. Tetap nanti kalau uangnya dapat, Bapak akan saya beri bagian. Terima kasih kalau begitu Pak, tidak usah nabur. Hari ini sudah setahun lebih, saya belum dapat apa-apa, saudara. Iseng saya cek dengan salah satu dari mereka. Dia ngomong gini, Pak, syukurlah 3M-mu tidak hilang. Ya memang tidak ada 3M segala. Gimana saya bilang? Nggak ada Pak. Dipingpong sana sini, sana sini, sana sini. Dan dia bilang, kita sudah habis-habisan. Kenapa saudara? Pengen cepat kaya. Mereka ini saya lihat ya orang-orang yang potensi semangat hidupnya luar biasa. Kenapa nggak kerja dengan baik? Tekuni kerjaanmu. Lalu kemudian dalam proses engkau belajar dengan Tuhan, engkau akan tumbuh. Dan bukan terus kejar-kejar kekayaan seperti itu. Ini orang kesekian, saudara. Saya berdoa tidak ada lagi yang kejar-kejar hartanya Imelda Marcos dan sebagainya, ya, please. Minta berkat Tuhan. Ikuti prosesnya. Jatahmu akan kau terima dengan luar biasa. Amen, saudara. Contoh kedua, saya ngomong terus terang. Ini lagi rame money game, saudara. Anda tahu money game? Masukkan uang sekian, dapat sekian %, setiap bulan. Itu yang rugi sudah banyak sekali. Bertahan hanya beberapa saat. Coba kalau Anda duduk nalar aja dihitung, saudara. Nggak bisa itu. Tapi saya dapat terus Pak. Dapat terus tuh dari uang teman-temanmu yang kau tarik masuk itu loh. Nanti ada jumlahnya sekian, yang sekian % uang pendaftaran, itu sudah hilang uangmu. Nanti Anda dibayar pakai ini. Anda disuruh ngambil teman-teman toh, duit teman-temanmu ini nanti dibagikan ke saudara. Sampai sebuah titik nggak akan tahan lagi, berhenti, grek, hilang orangnya. Saya pernah didatangi yang begitu. Hari ini pergi dengan lebih dari 300 miliar tanggungan. Sudah masuk ke Mabes Polri itu laporannya. Dicari orangnya, pindah ke Amerika. Saya ketemu orangnya. Dan dia bertanya dengan saya, Pak, Bapak ingin bangun apa? Tidak usah pakai uang, Pak. Lah pakai apa? Saya bilang. Kenalkan dengan 10 atau 15 pengusaha besar di gereja Bapak ke saya saja. Wah, nggak mau saya. Dengan saya berbuat begitu tanpa sengaja atau sengaja saya jadi penanggungan. Kalau ada apa-apa, ngejar ke saya. Karena saya yang kenalkan. Saudara, kalau Anda itu hanya nanti ada barangnya Pak dijual. Alah, itu barang ecek-ecek, saudara. Sekedar menutupi. Saya pernah ketemu satu teman saya, hamba Tuhan di Jogja, ngomong sama saya, Pak, saya ini sudah pernah jalani itu dan kena. Semua money game di sebuah titik rontok pasti. Dan kalau ditanya, money game? Oh enggak. Dan semua orang yang masuk ke situ sebetulnya satu. Ingin cepat kaya. Anda tidak mau lewati proses. Dididik Tuhan, belajar dengan Tuhan. Sampai blessing Tuhan penuh dalam hidup. Anda akan terjebak dengan yang seperti ini. Sebagian lagi memilih judi. Saya beritahu ya, orang judi itu orang loser. Orang kalah. Tidak berani menghadapi realita hidup, ingin cepat kaya di meja judi. Kalau betul itu membuat Anda cepat kaya, semua akan jadi penjudi. Tapi saya melihat sebagian besar, tidak semua, hampir semualah
Akhirnya ujungnya jadi miskin dan menderita keluarganya. Kenapa? Orang yang ingin cepat kaya tidak pernah percaya bahwa Tuhan yang taruh hidupnya, pimpin hidupnya, sertai hidupnya, rencanakan hidupnya dengan sempurna. Selalu terjebak pada ayo, pengen kaya. Katanya Tuhan menjanjikan, Pak. Janjinya iya, caranya juga iya. Tidak bisa kita hanya pegang janjinya, tapi Anda buang caranya. Say no to instant, say yes to proses. Proses tidak berarti bertahun-tahun atau puluhan tahun. Tuhan bisa proses juga dengan anugerahnya. Tapi saya hanya mau ingatkan, masalah kalau kita sudah terjebak jadi orang-orang yang ingin cepat kaya. Yang kedua, saudara, ada yang namanya proses dalam kehidupan kita ini, dan itu harus merupakan hal yang lebih utama daripada hasil. Kok bisa, Pak? Saya beri contoh paling sederhana. Dulu ketika saya SMP, Inggris saya kacau, saudara. Bahasa Inggris saya kacau. Saya pernah berkali-kali ceritakan, saya bingung tidak tahu bagaimana is berubah jadi was. Saya nggak tahu. Dan pertama kali saya dapat pelajaran bahasa Inggris waktu itu SMP. Dan kacau balau. Saya punya teman baik, dia pintar sekali bahasa Inggrisnya. Jadi kalau ada PR, saya mumet, saya nggak tahu bagaimana saya menyelesaikan PR ini. Itu sama dengan dulu saya belajar tata bahasa Indonesia juga saya mumet, saudara. Jadi bahasa Inggris ketika ada PR saya nggak tahu. Maka saya akan datang besoknya lebih pagi. Sekolah mulai jam 7, saya jam 6:20 menit sudah sampai di kelas. Ngapain? Nunggu teman saya ini. Dia akan datang 6:30. Saya bilang, pinjam PR-nya. Saya copy. Ketika dilihat oleh guru saya dapat nilai 8. Bahagia toh? Saya mendapatkan apa? Hasil 8. Tapi proses belajarnya saya buang. Harusnya kan saya duduk, saya tanya teman saya, ini kok bisa begini, caranya bagaimana? Jelasin. Mungkin kalau teman yang jelasin saya lebih mudeng, tapi saya buang itu. Saya nyontek hasilnya. Yang konyol adalah tiba-tiba satu hari gurunya berkata, mari kita ulangan bahasa Inggris. Kita nggak belajar, Pak. Dia berkata, kali ini nggak usah belajar. Karena soalnya adalah soal PR itu. Diuji ulangan. Konyol nggak, saudara? Paginya saya nyontek hasilnya. Saya nggak tahu bagaimana ngerubahnya. Tapi kalau Anda punya 30 soal ulangan sama PR, nggak mungkin tuh Anda apalin semuanya. Ya tuh. Waktu saya harus mengerjakan soal yang sama, cuma dapat 3 saya. Hari itu saya dipanggil, guru saya, dia berkata, PR bisa buat 8 hasilnya. Ulangan soal yang sama kok 3. Nyontek siapa? Ketahuan toh? Saudara, kalau kita ini ingin hasil, tanpa kita ini mau ikuti prosesnya, satu hari persoalan pergumulan yang sama datang, tetap nggak bisa. Karena itu jangan pernah buang prosesnya. Sekalipun kelihatannya berat, ikuti prosesnya. Karena sekali Anda bisa melewati, yang kedua, yang ketiga, soal yang kurang lebih sama, Anda bisa menang dengan luar biasa. Kehidupan kita ini, persoalan dan pergumulannya kurang lebih garis besarnya sama. Karena itu sangat baik kalau Anda dan saya belajar melewati akan prosesnya. Coba lihat ayat yang terakhir.
Filipi pasal yang kedua. Kalau Anda sudah sampai pada pasal yang kedua, lihat mulai ayat yang kelima. Saya mau baca sampai dengan ayat yang ke-11. Hendaklah kamu, Filipi pasal yang kedua, ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Di ayat yang ke-8 Alkitab mengatakan Yesus mengalami apa? Dia berkata, having become human, he stayed human. Menjadi manusia, tetap jadi manusia. Dan Paulus mengatakan it was an incredibly humbling process. Itu sebuah proses perendahan yang luar biasa. Tapi ujungnya Tuhan meninggikan dia. Saya mau cerita sebuah penelitian yang sampai hari ini memberkati hidup saya. Ada seorang ahli psikologi yang hebat sekali di Amerika. Dia mengajar di berbagai perguruan tinggi terkemuka di Amerika. Dia seorang wanita. Ibu ini membuat riset. Dia kumpulkan kira-kira 30-40 anak. Masih kecil-kecil. Ya mungkin kelas 2 atau kelas 3 lah. Dikumpulkan anak-anak kecil itu. Kemudian dia membuat tes. Hari itu mereka disuruh mengerjakan tes yang mudahnya sangat luar biasa mudah. Jadi ketika dibagi begitu, semua ngerjakan dengan semangat, hampir semua nilainya 8 ke atas. Karena itu soalnya gampangnya luar biasa, mudah banget. Sudah kan, mereka dapat hasil, dikasih nilai 8, 9, 10, 8, 9, 10, semuanya hebat. Lalu kemudian, sekitar sekian puluh anak itu dibagi 2 kelompok. Nah, kelompok pertama dipanggil satu persatu. Ditunjukkan hasilnya 9. Gurunya berkata gini, kamu jenius. Yang kedua 10, kamu top. Yang ketiga berapa lagi? Kamu memang luar biasa. Yang keempat, kamu hebat. Yang berikutnya, kamu nomor 1. Dipuji hasilnya. Kamu hebat, kamu jenius, kamu luar biasa, kamu memang dahsyat, tidak ada duanya, kamu memang luar biasa. Happy saudara? Wah, aku hebat, aku jenius, aku luar biasa, aku memang top. Udah kan? Kelompok kedua diundang lagi. Tapi mujinya lain. Bukan kamu hebat, kamu top, kamu luar biasa, enggak. Dia ngomong gini, wah, kerja kerasmu luar biasa. Nih nilaimu. Kerja kerasmu luar biasa. Lalu dipanggil, wah, ketekunanmu berbuah ajaib ya. Kamu memang tekun. Nih nilaimu bagus. Yang ketiga dipanggil lagi, wah, memang kamu pantang menyerah. Yang dipuji apanya? Usahanya. Yang keempat dipanggil lagi, wah, kamu ya benar-benar sabar sekali. Sehingga soal ini kamu bisa atasi. Yang satu kelompok dipuji hasilnya kamu top, kamu hebat, kamu ini. Yang ini dipuji kamu sabar, kamu tekun, kamu memang berusaha, kamu memang tahan uji, kamu memang luar biasa, kamu berjuang. Segala macam yang dipuji perjuangannya dan usahanya. Udah kan? Masing-masing dipuji. Kemudian mereka diberi soal kedua. Dan dicarikan soal yang sukarnya luar biasa. Bagi saudara. Yang kelompok pertama, lihat soalnya, pucat. Gak bisa. Ingat loh, mereka di sini berkata gini, aku hebat, nomor 1, aku jenius, aku luar biasa.
Tidak ada duanya. Lemes. Semua kelompok pertama baca ini lemes. Wah, aku nggak juara lagi. Wah, nggak hebat lagi. Wah, nggak jenius tapi goblok ini aku. Wah, aku kok tidak ada duanya, gobloknya begini. Saudara tahu, sebagian frustrasi. Soalnya tidak benar, gurunya ngawur. Sebagian emosi dirobek-robek. Dan mereka frustrasi, hampir semua tidak mau ngerjakan. Sebab tahu, kalau dikerjakan, label jeniusnya hilang. Tapi kelompok kedua, pada waktu mereka baca gini, wah susah. Tapi aku ini orang yang kerja keras. Guru berkata aku ini berjuang. Guru berkata aku ini seorang yang tekun. Guru berkata aku ini seorang yang tahan uji. Guru berkata aku ini seorang yang tidak gampang menyerah. Ayo aku coba. Yang satu kelompok tidak mau kerja, yang kelompok kedua coba terus sampai mumet, saudara. Hasilnya apa? Nggak bisa. Karena ini soal untuk anak SMA. SD mumet tahu diutak-utak nggak mudeng. Tapi yang aneh perilakunya beda. Yang kelompok pertama berhenti, tidak mau kerja lagi. Yang kelompok kedua berjuang terus. Sejujurnya saya lihat itu dalam masyarakat. Satu hari saya ketemu dengan seorang anak muda. Orang tuanya menurut saya, ya hidupnya oke lah. Tapi tidak bisa dianggap sebagai keluarga yang kaya raya. Dan anak muda ini bergaul dengan anak-anak orang kaya. Di sekolahnya, di lingkungannya, semua yang dia ajak bergaul, anak orang kaya. Satu hari ayahnya negor dia, nak, kenapa kamu tidak kerja dengan baik? Dia marah. Papa hanya bisa negor, tidak memberi solusi. Beri dong aku bisnis yang besar apa? Ketika saya dengar begitu, saya berkata, Tuhan, kalau bukan campur tanganmu, anak begini hopeless. Dia melihat setiap hari teman-temannya spending uang dengan begitu gampang. Makan ini, minum ini, pergi ke sini. Dan dia taruh hidupnya di tempat seperti itu. Lama-lama ngiler, lihat kehidupan mewah seperti itu. Dia hanya melihat fokus di hasil akhir. Dia tidak pernah belajar. Semua itu melewati sebuah proses. Dan anak-anak orang kaya ini sama. Hanya menikmati kekayaan orang tuanya. Tapi proses yang dilewati orang tuanya, dia bahkan tidak mau bersentuhan dengan itu. Saudara bisa mengerti itu kan? Ujung semuanya adalah kerusakan dan kehancuran. So, saya berdoa, Tuhan akan tolong kita melewati semua proses dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin.